Baik, untuk anak-anak ustazah yang baru saja masuk kelas, silakan absen dulu di kolom komentar ya. Ustazah nanti absen kalian dari situ. Baik, anak-anak, pembelajarannya akan segera ustazah mulai karena sudah jam 8 lebih 1 menit. Silakan mikrofonnya semua dinyalakan terlebih dahulu ya untuk menjawab salam dari ustazah. Kamera dan mikrofonnya dinyalakan semuanya. Ya, baik, ustazah mulai nak, fokus di suara ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Perhatikan slide-nya. Silakan mikrofonnya dinonaktifkan. Berdoa di rumah masing-masing. Ustazah pandu dari sini ya. Istiqdadan lid-du'a. Wahid, isnain, salasa, Isnain salam arba'ah. Ya, mikrofonnya dinonaktifkan ya, Mbak Tata. Ya, yang mikrofonnya masih nyala dinonaktifkan. Ud'allah jama'atan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa belajar kita hari ini diberi kelancaran dan anak-anak ustazah bisa mudah memahami pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke materi, ustazah pengen tanya-tanya dulu. Silakan diaktifkan mikrofonnya bagi yang ustazah panggil ya.
Ustazah memanggil semuanya dari 12 anak yang sudah bergabung. Coba dinyalakan mikrofonnya semua. Mbak Kevin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Mas Faisal baru bergabung ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Iya. Coba kita ulang bersama-sama menjawabnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak ustazah, buku kecil dan pensil atau bolpennya disiapkan untuk nanti mengerjakan tugas. Bagi yang baru saja hadir dan belum absen, silakan absen di kolom komentar ya. Baik, anak-anak, kita akan mulai belajar sesuai dengan yang kemarin Ustazah sudah sampaikan. Hari ini kita akan belajar hukum bacaan atau tajwid. Ya. Yang pertama kita pelajari adalah hukum bacaan nun sukun dan atau tanwin. Ya. Ini ada beberapa. Nanti silahkan sambil menyimak suara Ustazah bisa melihat layar yang Ustazah bagikan. Ya. Yang baru saja bergabung, silakan mikrofonnya dinonaktifkan semua. Baik, Nak, kita mulai belajar ya. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5. Perhatikan layarnya ya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah izhar khalqi, warna pink itu. Yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iqlab ya. Yang kelima ikhfa hakiki. Jadi hukum bacaan mensukun atau tanwin dibagi 5. Izhar khalqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Jadi ada 5 itu. Nah, yang pertama kita akan belajar idhar khalqi. Apa itu idhar khalqi? Perhatikan slide-nya. Idhar khalqi ialah nun sukun atau tanwin, itu tanwinnya ada 3, bertemu tanda biru itu, tanda panah biru, bertemu salah satu huruf idhar yang 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi Ustazah ulang, idhar khalqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, cara membacanya itu harus dibaca jelas. Jadi kita belajar hukum bacaan atau tajwid itu agar saat membaca Al-Quran kita sudah tahu cara membacanya yang benar seperti apa ya. Jadi tujuan kita hari ini belajar hukum bacaan itu agar kalian saat membaca Al-Quran
bisa membacanya dengan benar. Baik, kita kembali ke izhar khalqi. Harus dibaca jelas. Contohnya seperti apa? Perhatikan slide-nya. Jadi, izhar khalqi itu adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu 6 huruf itu. Contohnya yang nun sukun, ya, itu ada lafadz man amana. Jadi dibacanya jelas. Man amana. Man amana. Tidak dengung, tidak pula langsung. Jadi huruf nunnya tetap terbaca. Man amana. Man amana. Bacanya semacam itu. Bukan man amana. Man amana itu nunnya kurang terbaca. Jadi man amana. Sampingnya contoh bacaan izhar khalqi yang disebabkan tanwin bertemu salah satu huruf izhar yaitu ha. Alimun hakimun. Alimun hakimun. Jadi sifatnya huruf nun dan sukun itu sama. Artinya apa? Harus terbaca dulu. Seperti ada huruf N-nya. N. Man amana. Alimun hakimun. Mun hakimun. Alimun hakimun. Nah, itu cara membacanya izhar khalqi. Dibaca jelas. Jadi perhatikan yang di bawahnya ada garis merah-merah itu. Itu yang pertama ada nun sukun bertemu hamzah. Hamzah itu huruf asli. Alif itu aslinya hamzah itu ya. Tidak ada huruf alif itu adanya hamzah. Jadi nun sukun bertemu hamzah. Hukum bacaannya izhar khalqi. Cara membacanya jelas. Man amana. Alimun hakimun. Itu yang izhar khalqi. Berikutnya adalah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah. Yang pertama izhar khalqi, yang kedua idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin ketemu salah satu huruf idgham bi gunnah yang jumlahnya ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya atau nun atau mim atau waw, itu dibacanya dengung, ya, dibaca dengung, idgham bi gunnah. Contohnya apa itu? Coba perhatikan lafaz yang di bawahnya ada garis merah. Nun sukun bertemu nun. Itu kan salah satu huruf yang 4 itu ada nun. Jadi nun sukun bertemu huruf nun. Itu hukum bacaannya idgham bi gunnah. Cara membacanya tadi dengung yang lama. Contohnya min ni'matin, min
ni'matin ya. Min ni'matin ada dengungnya. Min ni'matin. Kalau yang izhar halkifati bacaannya jelas, tidak ada dengung. Man amana izhar halki. Kalau idgham bi gunnah min ni'matin. Contoh yang kedua yaitu ketika tanwin bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah. Contoh sampingnya itu ada huruf qaf bertemu ya. Barqi yaj'aluna wi yaj'aluna. Itu namanya bacaan dengung. Jadi idgham bi gunnah itu dibaca dengung yang lama. Min ni'matin barqi yaj'aluna. Hurufnya ada 4 tadi ya. Ya, nun, mim, waw. Yanmu, Mas Faiz. Fokus dengar us ya. Disimak ya Ustazah ya. Jadi nanti biar bisa mengerjakan tugasnya. Baik nak, kita lanjut ke hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga. Kalau tadi yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga ini adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dibaca dengung, kalau idgham bila gunnah dibaca tidak dengung. Jadi kebalikannya ya nak ya. Kalau idgham bila gunnah itu dibaca tidak dengung. Idgham bila gunnah itu apa? Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 2, yaitu lam atau ro. Jadi Ustazah ulang, idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Dibaca tidak dengung. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya yang Ustazah beri garis merah itu ya, diperhatikan. Itu membacanya langsung masuk ke huruf ro atau lam. Contohnya seperti ini. Mirrabbihim, bukan min rabbihim, salah. Yang betul adalah mirrabbihim. Jadi masuk ke huruf ro-nya. Kemudian sampingnya yang tanwin, contohnya ada ro dhammatain bertemu lam. Khairul laka, bukan khairun laka. Kalau idgham bila gunnah itu dibaca tidak dengung, jadi langsung masuk ke hurufnya. Khairul laka. Ustazah ulang ya. Idgham bila gunnah. Mirrabbihim khairul laka. Hurufnya cuman ada 2. Idgham bila gunnah itu lam dan ro. Nah, itu yang ketiga. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang keempat adalah iqlab atau iklab. Yang mudah iklab ya. Iklab itu apa? Iklab
ialah nun sukun atau tanwin bertemu satu huruf. Jadi iklab itu hurufnya hanya ada satu, yaitu ba. Jadi iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Dibacanya lebur. Lebur menjadi huruf seperti mim. Ya, karena tempat makhrajnya ba dan mim itu sama ya. Mim dan ba itu di dua bibir yang dikatupkan atau ditutup. Contohnya seperti apa Ustazah? Contohnya kalian bisa perhatikan iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu ba. Contoh yang nun sukun itu adalah lafaz yang bergaris merah bawahnya mim ba'dihi. Jadi seperti huruf mim masuk ke huruf ba-nya. Bukan dibaca min ba'dihi, bukan, tetapi mim ba'dihi. Yang tanwin sami'um basirun. Kita ulang ya. Contoh bacaan iklab yang nun sukun bertemu ba. Mim ba'dihi. Yang tanwin bertemu ba. Sami'um basirun. Nah, itu adalah hukum bacaan nun sukun yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu apa? Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf ikhfa yang jumlahnya ada berapa itu? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Jumlahnya banyak sekali huruf ikhfa. 15. Cara membacanya bagaimana? Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa hakiki adalah dibaca samar. Samar itu maksudnya seperti apa? Nah, masuk ke makhraj dari huruf ikhfa itu. Perhatikan contohnya. Itu ada dua contoh. Yang pertama adalah nun sukun bertemu salah satu huruf ikhfa to yang Ustazah beri garis merah. Cara membacanya adalah nanti setelah kita membaca nun sukun, lidah kita itu membentuk posisi masuk ke huruf to. Yamtiquna. Jadi sudah siap-siap untuk membaca to-nya ketika nun sudah terbaca oleh kita. Yamtiquna. Kemudian sampingnya yang tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yaitu qaf. Rizqon qalu. Rizqon qalu. Semacam itu. Maksud daripada samar adalah saat kita membaca huruf yang bertanwin atau nun sukun itu sudah siap-siap untuk membaca huruf di depannya, yaitu tadi to dan qaf. Itu ikhfa hakiki anak-anak. Coba perhatikan slide-nya.
Ini agak banyak pembahasannya. Nun sukun itu ada 5 ya. Kita ingat-ingat lagi dari depan. Dari depan sendiri. Nah, hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ustazah review lagi ya. 1. Izhar khalqi. 2. Idgham bi gunnah. 3. Idgham bila gunnah. 4. Iqlab. Yang kelima ikhfa hakiki. Izhar khalqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf ini. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu dihafalkan. Di rangkuman juga malah lebih lengkap lagi bisa dipelajari. Izhar khalqi dibaca jelas man amana alimun hakimun. Yang kedua idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf ini. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Dibaca dengung yang lama. Contohnya min ni'matin barqui yaj'aluna. Ya, itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4 tadi. Berikutnya adalah idgham bila gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu 2 huruf. Salah satunya lam dan ro. Hurufnya hanya ada 2, yaitu lam ro. Cara membacanya adalah tidak dengung, langsung masuk ke huruf berikutnya. Mirrabbihim, mirrabbihim, khairul laka. Itu idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Iqlab ini nun sukun atau tanwin bertemu 1 huruf, yaitu ba. Dibaca lebur menjadi seperti huruf mim. Contohnya mim ba'dihi. Ya, contohnya itu mim ba'dihi sami'un basirun. Nah, itu yang ikhlas. Yang terakhir ini yang agak panjang karena hurufnya 15 sendiri. Jadi yang terakhir ya, hurufnya 15. Ikhfa hakiki itu dibaca samar. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 dibaca samar. Cara membacanya, saat kita membaca huruf nun sukun atau huruf yang bertanwin, lidah kita sudah bersiap-siap untuk membaca huruf di depannya, yaitu to dan kof contohnya. Yamtiquna, yamtiquna, rizqan qalu. Nah itu anak-anak penjelasan dari Ustazah. Yang mau bertanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Enggak. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Baik, sekarang waktunya masih panjang ya nak ya. Disiapkan alat tulisnya, buku kecil PAI dan ballpoint untuk mengerjakan tugas yang Ustazah sudah share screen di layar HP kalian. Tugasnya hanya 5, yang semangat. Untuk yang baru saja bergabung, silahkan absen dulu di kolom komentar. Ustazah akan rekap dari situ ya nak ya. Baik, tugas bisa dikerjakan sekarang, disalin terlebih dahulu, nomor 1 sampai 5. Jika waktunya tidak mencukupi, boleh dilanjutkan setelah pembelajaran. Silakan mengerjakan, jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu.
Kalau ada yang sudah ngeprint rangkuman dari US kemarin, boleh sambil melihat buku untuk menjawab 5 soal ini, ya. Us, Ya, terus yang dibawa sendiri kan ada tulisan Arab kan, Us itu ditulis ya, Us. iya nak. Yang nah ditulis, ditulis Habis itu semua, baru dijawab. Lafaz di bawah ini mengandung hukum bacaan apa? Yang terakhir sendiri tadi sudah Ustazah jelaskan. Ikhfa hakiki atau idgham bi gunnah, ya. Yang penting ditulis dulu 5 soal ini di buku kecil kalian, menjawabnya boleh nanti. Insya Allah nanti PPT atau PowerPoint Ustazah ini Ustazah share juga di grup WA Ayah Bunda. Jadi kalian bisa melihat lagi untuk menjawabnya, ya. Melihat penjelasan yang tadi. Ini untuk anak Ustazah yang tadi baru bergabung, silakan absensi dulu di kolom komentar. Coba Ustazah panggil, kalau ada silakan bilang ada ya. Mas Azril, hari ini ada nak? Us. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Azril. Mas Fatih Nararyahan, Ada, Us. oh iya.
kasih Mas Fatih. Mbak Jihan, ada Mbak Jihan? Mbak Jihan, oh ada ya, Mbak Jihan. Mbak Kansa Almira, iya. Mbak Nadia, ada nak? Ada, oke, terima kasih. Mbak Naila Najwa Zahia, iya, oke. Mbak Feby, ada nak? Halo Mbak Feby, nggak ada ya? Mbak Feby ada? Mas Rizaldi, ada buatan? Ya. Mbak Tata Gevi, nggak ada juga. Baik. Ya, bentar dulu ya Mbak. Baik, anak-anak waktunya tinggal 3 menit. Kalian salin atau tulis dulu tugasnya. Boleh dikerjakan nanti ya. Jangan live group karena nanti akan dilanjutkan oleh Ustazah Zahra tematik ya. Mas Haidar tadi ada ya. Yang tidak Ustazah panggili sudah Ustazah absen. Baik, sebelum ditutup pembelajarannya dari anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan. Ustazah, saya belum paham, ya. Mas Faiz, mau tanya Mas? Enggak usah. Ini kalau tidak tanya mikrofonnya dinonaktifkan ya Mas Faiz. Yang lain mau bertanya? Enggak us. Dinonaktifkan mikrofonnya Mas Faiz. Sebentar. Baik, anak-anak, Ustazah ulangi lagi. Ini nanti mikrofonnya boleh dinonaktifkan ya. Faiz. Ya, pintar nak. Baik. Tugasnya nanti akan Ustazah share lagi di grup WA Ayah Dinda sekaligus PPT-nya yang tadi Ustazah jelaskan agar kalian bisa menjawab soal nomor 1 sampai 5 dengan tepat ya. Baik anak-anak, waktunya tinggal 1 menit. Enggak ya. Tinggal 1 menit ya. Kita tutup dulu pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Mikrofonnya boleh dinyalakan semua. Yuk, 1, 2, 3, mikrofonnya nyala. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan hamdalah bersama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ustazah kelas 5B yang
solih-solihah, pesan us, jaga sholat 5 waktunya. Ya, kondisinya corona di mana-mana. Yang lebih baik adalah ustazah dan kalian semakin dekat dengan Allah. Cara mendekatnya seperti apa? Melalui sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang kita perbaiki. Ya. Mengaji, berzikir, dan lain sebagainya. Kemudian selain jaga sholat 5 waktu, jaga juga akhlaknya, terkhusus untuk ayah bunda kalian. Ingat nak, kalau orang tua kita ridho, bahagia melihat kesolihan dan kesolihahan kita, insya Allah, Allah juga ridho dengan kita. Tapi kalau kita bandel, kemudian orang tua kita marah, semisal, maka Allah juga marah dengan kita. Maka dari itu, jadilah anak-anak ustazah ini kelas 5B yang solih-solihah dan patuh sama ayah bunda. Yang ketiga, pesan us, jangan lupa selalu pakai masker dimanapun kalian berada, cuci tangannya pakai sabun, dan jaga jarak. Jika tidak penting, tidak usah beraktivitas di keramaian, ya, karena kasus COVID-nya ini belum reda, nak. Alangkah lebih baiknya kita jaga diri bersama keluarga. Bisa dimengerti, anak ustazah kelas 5B? Bisa, Us. Alhamdulillah. Baik, ustazah pamit dulu. Dijawab salamnya yang semangat. Mikrofonnya boleh dinyalakan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kelas 5 yang hebat. Ya, dilanjut sama Ustazah Zara. Ada lagi loh tugasnya. Ada yang nutup. Malah ada yang nutup. Ada yang keluar, woi. Nyalakan dulu kameranya semuanya. Kameranya dinyalakan.
Yang mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi dulu. Bentar ya, siapkan dulu. Kameranya dinyalakan dulu ya. Kameranya dinyalakan dulu anak-anak. Oke, saudara salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Usyara mau absen dulu ya. Ini Mas El ada enggak ini? Mas El belum ada. Mas Azril kameranya Mas. Iya, kameranya Mas Azril. Mas Ervin, kameranya dinyalakan. Mas Faiz ada. Kebiasaan semua pada nggak mau nyalakan. Iya, Mas Fatih. Posto. Halo Mas Fatih. Posto. Apa? Mbak Jihan. Ada. Mbak Kansa Almira ada. Mbak Syifa. Mbak Tata Minahus, Mbak Nabila, Mbak Nadia, iya Mbak Syifa, Mbak Nadia, Mbak Naila, Mas Fadil, Mbak Hisya, Ada Us. ya Mbak Hisya, Mbak Febri, Mas Rifatil, Mbak Ija, Mbak Ina, Mas Rito, Mas Riyadin Dada, Mas Nata, Mbak Felicia, sama Mas Ziki. Oke. Kameranya dinyalakan dulu. Awalak sono. Halo, kameranya dinyalakan dulu. Halo. Ya, ini sudah tak nyalakan plus mikrofonnya. Yang lainnya dinyalakan dulu. Ayo. Sudah Terus sama selesainya. Nah, kameranya dinyalakan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang IPS dan juga PPKN. Nah, ini IPS dan juga PPKN. Cuacanya gimana? Cuacanya di rumahnya kalian hari ini gimana?
Cerah. Lebih kencang lagi, Us. Anginnya, Us. Cerah. Tadi gerimis, Us. Tadi gerimis, Us. Oh, tadi gerimis. Di daerah mana tadi gerimis? Aku juga gerimis. Di sini juga gerimis ya. Di sini nggak gerimis tapi anginnya kencang. Sama. Karena bulan Ya, Sama, Us. Anginnya kencang sama juga gerimis. ya anginnya kencang sama juga gerimis. sekarang angin lebih kencang lagi, Us. Di rumahnya Mas Ervin malah panas ini. Ini emang kameranya nggak nyala apa? Sinyalnya Uzara yang lagi lemot ini. Aku nyala. Nah, Zahra, saya. Nyala ya udah. Berarti sinyalnya Uzara yang jelek. Ya udah, kita coba Belajar apa dulu, Us? kita belajar IPS dulu ya. Us, enggak Us, tematik dulu, Us. Iya, IPS tematik. Oh, nanti IPS sama apa, Us? IPS sama PPKN. Ya, berapa menit? Aduh. Ervin, kalau sampai situ ya. Tema satu tema IPS tema satu suku. Nah, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan masyarakat. Kemarin maritim apa sih maritim? Kenapa Indonesia disebut negara maritim? Ada yang tahu enggak kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Maritim itu apa, Us? Kurang tahu. Karena Indonesia terdiri dari banyaknya laut. Ya, Indonesia itu disebut dengan negara maritim dan kepulauan karena dia punya banyak pulau dan dia letaknya lebih banyak lautnya. Jadi disebut dengan negara maritim. Nah, kondisi tersebut mempengaruhi tentang ekonomi dan juga sosial pada masyarakat. Yang pertama, nih, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Nah, potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Banyak banget pulaunya. Ini kita ada di bidang ekonomi dulu ya. Nah, ini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim kehidupan ekonominya masyarakat. Yang pertama, negara Indonesia itu dijuluki dengan negara maritim atau negara yang memiliki perairan atau laut yang sangat luas. Selanjutnya, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Nah, wilayah laut Indonesia itu sangat luas dan diakui secara internasional pada tahun 1982 oleh UNCLOS. Nah, hal ini itu berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Itu mengapa? Karena Indonesia kan punya laut yang sangat luas, jadi sumber dayanya kan banyak. Itu boleh dimanfaatkan. Nih, cakupan wilayah yang sangat besar dan luas
mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik itu hidup maupun tidak hidup. Sumber daya alam laut tersebut diantaranya ada ikan, terumbu karang. Terumbu karang itu kan banyak kan, terus apalagi kalau dijual juga itu tinggi. Terus wisata bahari, jadi laut itu juga buat wisata, seperti pantai itu kan juga dibuat wisata. Terus sumber energi minyak dan gas bumi, itu biasanya diambilnya juga dari dalam laut, dari dasarnya itu. Jadi ada pengeboran minyak sama gas bumi itu di situ. Terus bahan mineral dan juga media transportasi antar laut. Transportasinya itu seperti kayak kapal laut gitu loh, itu sebagai transportasi. Nah, besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Misalnya kayak di pinggir pantai rata-rata orangnya jadi nelayan. Jadi semuanya itu. Nih, kehidupan ekonominya yang pertama ada nelayan. Dia akan mengumpulkan ikan-ikan yang ada di laut. Ikannya bisa dijual, jadi menambah uang untuk para nelayan. Kemudian di sini ada pertambangan minyak lepas pantai. Nah, seperti pengeboran gas dan minyak bumi tadi, ini dilakukan oleh perusahaan yang besar. Jadi dia bisa membuat seperti ini. Ini untuk pengeboran minyak dan gas bumi. Kemudian di sini ada sektor usaha wisata seperti kalau di pantai. Kalau di pantai itu kan dia ada namanya wisata bahari. Ada wisata di pantai itu juga bisa menambah nilai ekonomi yang ada di pinggiran pantai. Jadi selain nelayan, tapi juga bisa untuk berjualan lainnya di pinggiran pantai itu. Nah, kemudian ini jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Kan ada nelayan, petani garam. Garam itu diambilnya dari air laut. Air laut dipanaskan sehingga nanti dia bisa jadi garam. Kemudian juga ada tambak. Ikannya selain dia ambil di laut, dia juga bisa bikin tambak di situ. Terus sewa perahu, wisata bawah laut. Ini lihat ikan-ikan yang ada di dalam laut. Terus petani rumput laut, rumput lautnya ini kalau dipanen hasilnya banyak. Nah, perajin kerang, kerang mutiara, dan minyak lepas pantai. Hiu itu ada di laut kedalaman. Kedalamannya berapa itu baru ditemukan hiu, biasanya gitu. Tapi di Indonesia ada nggak ikan hiu? Ada. Ada ikan hiu di Indonesia. Kan Indonesia pantainya luas. Ikan pausnya juga ada. Nah, ini selanjutnya pengaruh kondisi geografis Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ya. Kepulauannya berada di antara benua Australia dan Asia. Ya, kemarin kita diapit oleh dua benua, benua Australia dan juga Asia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan juga Pasifik. Nah, hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara itu mampir di Indonesia karena mereka itu melewati
melewati Indonesia. Jadi pedagang-pedagang ini dari berbagai negara itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda kan, karena kan dari berbagai negara yang lainnya. Nah, mereka itu mampir ke Indonesia, kadang juga ada yang menetap di Indonesia. Tuh, juga mereka kadang membawa adat istiadat dari budaya asalnya. Lambat laun adat budayanya itu dibawa dan akhirnya berbaur dan bercampur di Indonesia. Makanya sekarang itu misalnya adatnya di Indonesia itu enggak 100% dari adat Indonesia semua, tapi kan kita juga berbaur sama orang asing yang datang ke Indonesia, akhirnya itu tercampur seperti itu. Makanya kita harus bisa tetap menjaga adat istiadat kita, semaksimal mungkin menjaganya. Kemudian berikut adalah beberapa dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk itu menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun warga negara asing. Hal ini itu didukung karena kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau seperti naik kapal laut itu, dan juga antar negara. Kemudian terjadinya pembauran, pencampuran, peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Jadi misalnya kalian kan tinggalnya di Jawa. Tapi ada juga orang yang dari misalnya dari Sumatera, Kalimantan, itu jadi tetangga kalian. Akhirnya kan mau nggak mau jadi putus. dan kampung orang. Jadi biasanya di situ dia mendirikan suatu kampung dan di situ orangin aja itu, orang Arab aja itu. Jadi kayak penduduknya. Terus putus ya. Ya maaf ya sinyalnya ini. Ya nge-lag. Ini bagus tempatnya Us, karena ada antenanya. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau daerah. Biasanya kalau orangnya terpengaruh, bisa terpengaruh itu kadang kan kita sekarang itu lebih banyak adat istiadat dari orang barat. Nah, biasanya ikut-ikutan seperti itu. Terus terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, itu terjadinya perpindahan ilmu. Jadi bisa berbagi ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Kita nggak hanya tahu tentang di daerah kita saja, tetapi kita juga bisa tahu dari daerah lain-lainnya. Akhirnya seperti itu. Ini beberapa dampak terhadap kehidupan sosial. Teknologi yang dulunya petaninya itu hanya pakai cangkul, sekarang bisa pakai traktor. Dulunya nggak ada yang dulunya cuma pakai komputer, mereka orang-orang itu cuma punyanya komputer yang gede itu yang harus dicolokkan di stop kontak, sekarang bisa pakai laptop gitu, bisa dibawa kemana-mana ya kan. Sekarang Terus kampung etnis. Nah, kampung etnis itu yang tadi misalnya hanya orang Cina aja, hanya orang Arab aja gitu. Ini pembauran ini juga, jadi nggak hanya dari sini, dari daerah ini daerah mana saja. Dan komunikasi sekarang kan juga lebih mudah karena ada teknologi, ya kan? Ya.
Ini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya, akhirnya memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya itu banyak. Terus memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Kan budayanya nggak dari kita saja, nggak dari daerah kita saja, tapi dari daerah lainnya juga. Tuh. Terus dampak negatifnya, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Pembangunannya juga kadang juga kurang merata. Dan rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Kadang ada yang mempertahankan suku ini, dan mereka tidak bisa berbaur jadi satu. Akhirnya jadi konflik, jadi pertentangan. Biasanya seperti itu. Ada yang ditanyakan, Dak? Enggak. Oh, soal. Ada soal. Oke, yang ditanyakan. Ya, Oke. soal. Soalnya ya, ditulis di buku tema. Us kok Selasa tuh 2 Agustus. Us ini kan tanggal 3, Us. Ditulis Oh iya, salah. Kalian ganti tanggal 3 ya. Loh, emangnya Ditulis, bisa Us. ya Us diganti Us sekarang? Kalian ganti tanggal 3 Agustus. Mau jatuh. Us pakai pulpen ya Us harus Us sekarang. Ya, kalian sudah kelas atas bisa pakai pulpen. Us pakai pulpen selalu kecoret Us kalau aku pakai pulpen Us. Selalu Lebih. kecoret. Ya, harus dicoret. Pakai setipu kalau salah. Nggak bisa, aku nggak boleh. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Oh, tahu. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Uzara ingatkan sekali lagi untuk yang belum mengirimkan tugas kemarin, mohon nanti juga sekalian mengirimkan tugas yang kemarin ya. Dan juga penilaian sikap, tolong diisi untuk setiap harinya. Oh ya, aku lupa Us, lupa sak foto. Nah, makan. Aku selalu lupa Us kalau ada foto Us. Disebut sebagai negara maritim. Us tulis jawaban. Nanti tulis jawabannya nggak apa-apa. Nanti ditulis jawabannya juga toh. Gimana? Sekarang nggak. Sekarang Us nggak apa-apa Us. Kalau Gak masih apa-apa. temannya. Gak apa-apa, sekalian ditulis jawabannya sekarang. Salah satu. Kondisi. Nanti ketika menjawab, tolong diteliti dulu. Kalau lupa jawabannya, kalau lupa sama apa penjelasannya Uzara tadi, dilihat di modul, diteliti dulu sebelum dikirim jawabannya benar apa enggak, ya.
kehidupan ekonomi. What? Soalnya panjang-panjang. Iya, soalnya panjang-panjang. Tapi insya Allah nanti jawabannya pendek-pendek. Ya, Us, aku pernah soalnya pendek tapi ya jawabannya minta ampun terus panjang. Nah, ini soalnya panjang, jawabannya insya Allah pendek. Udah sarapan semua ini? Sudah. Udah. Minum doang. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah. Alhamdulillah, sudah. Sebutkan 3 pengaruh. Iya, Mbak. Sudah. Tunggu ya. Tunggu teman-temannya dulu. Yang lainnya udah apa belum?
Masih Belum, lima, Us. Us. Hampir. Ya. Us belum, Us. Dikit lagi. Mas Ervin baru nomor 3, Mas Ervin. Tenang, jangan sepakat. Sudah, Us. Sudah semuanya? Belum. Belum. Sudah. Aku nomor 5, Us. Indonesia sebagai negara. Sudah. Oh ya, kalau di rumah jangan lupa untuk sering bantu orang tua ya. Nyapu-nyapu atau cuci piring gitu. Kalau saya cuman ini, Us. Saya cuman menyiram, Us. Menyiram tanaman. Ya, saya menyiram. minimal siram-siram tanaman atau nyapu-nyapu halaman gitu ya. Atau pokok kalau bisa yang bersihin kamar kalian sendiri, kan kalian sudah kelas 5 ya, belajar mulai sekarang untuk bersihin kamarnya sendiri, bangun tidur langsung diberesin. Dan aku ngasih ikannya, makan ikan. Ya, masih peliharaannya Tapi ikannya ikan gurami. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Oh, saya tahu. Indonesia. Sudah. Us. Ya. Us. Baru nomor 4, Us. Us nanti lihat di modul nggak apa-apa, Us nanti. Iya, nggak apa-apa di modul. Kayak gini, Us. Ya, di modul ya. Ternyata pas lagi matematika tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulisannya. Tulisannya Sudah, Mas Ervin. Baru nomor 5, Ya, Us. sudah semuanya ya ini. Kita akan beralih ke PPKN.
PPKM, bukan PPKM. PPKM. Sampai PPKM sampai ini sampai hari apa itu sampai tanggal 16. PPKM diperpanjang, kalian nggak bisa kemana-mana ya. Oh, suaranya bisa dikerasin, Mas. Ya. PPKM. Nah, kita akan belajar lagi tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Nah, sila ke-1 itu juga menjiwai sila kedua. Sila ke-1 juga nyambung sama sila ke-3, bahkan sila ke-4, bahkan sila ke-5. Tuh. Ya, monggo. Jadi, sila kedua juga nyambung sama sila 1. Sila kedua juga nyambung sama sila ketiga dan seterusnya. Gitu. Jadi saling berkesinambungan antar sila-sila Pancasila itu. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Jadi mereka itu hubungannya itu erat dari sila 1 sampai ke sila kelima. Itu hubungannya itu erat. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetap hubungan antar sila itu merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Ini contohnya. Di sini ada pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas itu dia juga apa? Sila keberapa, Mas? Sila kedua. Itu keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, ya sila kelima. Persatuan Indonesia ini sila keberapa? Persatuan Indonesia. 3. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Sila keberapa? 4. Dan ini kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kemanusiaan dan beradab sila Kedua. Jadi pemilihan ketua kelas ini saja ini tuh mencerminkan kedua gitu loh. Jadi pemilihan ketua kelas saja itu menyangkut sama sila-sila Pancasila. Perayaan dari misal keagamaan, kira-kira dia masuk ke sila keberapa? Satu. Yuk minum. Satu.
Usnya putus. Usnya halo. Usnya kemana? Pulang. Kira-kira Putus. Lo malah nutup gurunya, Wasto. Malah. Jadi kita nggak Asto, kamu di mana sih? Asto, kamu ada di mana, Masto? Ada di sini. Kamu gimana, Masto? Apa? Kita ada di bumi. Cek mana gurunya? Masto, kita ada di mana semua? Di virtual. Belum selesai. Ambil nunggu, oi. Oh, saya lagi di Mars. Mencari koloni manusia. Asin Manggala. Mencari koloni. Mungkin sinyalnya Usia lagi jelek, jadinya nggak keluar. Ini kayak ada sinyal di sini nih, ada sinyalnya ada dan deketnya antena. Antena tetangga lancar. antena tinggi. Deketnya antena. Efeknya juga buruk kalau lihat YouTube. Ngelak. Masto. Nggak jadi belajar. Masto, aku tahu layarmu bisa besar. Aku tahu caranya. Licin. Cara gini. Iya. Masa sih udah selesai? Ya belum, Oi, soalnya aja belum dikasih tahu. jelasinnya aja belum. Itu aja belum langsung selesai gitu. Kalau selesai langsung keluar semua. Belum, oi. Oh, selesai keluar semua. Jangan keluar semua. Semua dengerin ya. Ini belum selesai. Mungkin Zahra sinyalnya lagi jelek. Jadinya Kita baterai habis. Sudon. Iya. Bisa juga. Bisa juga kan, jadi kalau dicas terus kan. Tapi lo usnya lo pakai komputer.
Kayaknya nggak sempat. Saya juga pakai laptop. Sama, wes saya juga pakai laptop ini. Saya juga pakai laptop. Mungkin baterainya habis dah. Ya kan bisa ini di charge terus kan? Kayak ini bisa di charge terus. Udah selesai nih, udah selesai. Belum, oi. Terusnya belum. Nggak ada kok. Terusnya nggak ada. Saya teleport dulu ke negara lain. Ya ke Amerika. Saya lagi ke Amerika. Oh, saya ke negara lain. Nggak bisa aku, oi. Ini Bokamio no Jitsu. Halo. Lah saya pulang dulu aja daripada teleport terus. Astagfirullah, kok bisa-bisanya keluar dari bumi itu loh. Ya mati. Terusnya masih di Twitter. Nggak bisa, woi. Sama aku ya saja. Mars itu bisa itu, Mars tinggal di. Bentar, saya lagi. Sebenarnya gurunya belum datang. Bentar nih, Mak. Belum datang. Refresh dulu. Loh, keluaran. Buset, lemot banget laptop saya. Ya, semua ini siapa yang selesai, oi? Belum selesai. Kalau gurunya mumpung belum datang, kalian ngobrol aja. Ya sambil nunggu lah. Iya, ngobrol sambil nunggu. Ini dapat kepala. Jangan keluar dulu. Itu Lego kepala copot. Ini nih, lihat ada Ultraman tribut. Ribut. Saya bayang nih aku punya ini. Lego kepala copot. Oh punya ini, aku punya ini. Ini saya punya kayak gini. Saya punya Ultraman tribut. Kalau ini si Danamon. Ini ilmunya dari Ultraman ini. Nggak tahu Dari Ultraman. Kayaknya. Ini ada banyak, oi. Nah itu udah muncul gurunya dan Maaf. Nah, ya. Sinyalnya hilang. Maaf ya, sinyalnya hilang ini. tadi aku ngobrol harus dulu. Ya, oke. Bentar. Us tadi kenapa Us ditutup Us? Tadi itu sinyalnya Saya tuh nggak ada, terus Zara hilang. Masa. Oke, lanjut ya. Terus
Ini kira-kira dia masuk ke sila keberapa aja gotong royong? Itu gotong royong kalau nggak salah sila ketiga atau tiga. Sama sila berapa aja kira-kira dia nyangkutnya gotong royong? Dua Sila Dua. Kita coba lihat. dua. Ya, dia masuk ke satu. Dia dua ya, sorry. 2, 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena kemarin melakukan kegiatan kemanusiaan. Terus Persatuan Indonesia karena yang namanya sosial, pergaulan demi kesatuan negara dan keadilan sosial karena suka memberi pertolongan pada orang lain. Nah, ini adalah sikap nilai Pancasila. Yang pertama, ini ada sila yang pertama itu saat beribadah, terus menghormati. Ini bisa di screenshot ini. Bisa di screenshot. Ini disimpan di screenshot bisa ini. Caranya nggak tahu. Ini screenshot dari laptop gimana, Us? Nah itu rasanya Kalau gimana? itu dari laptop kalian bisa yang sampingnya delete, yang PRTSC itu kalian Oh iya tahu klik ini. terus kalian copy paste di Word atau di Word di mana saja di WA atau Oke. itu kan. Nah, Oh, sudah itu apa? Udah. apa? Terus copy paste. Udah tak apa ini? Copy paste yang mana, Us? Saya nggak paham. CTRL, kalian klik CTRL sama V. Get apa, Us? Get. Terus CTRL sama V. Nah, itu terus kan copy di Microsoft Word. Microsoft Word-nya kalian. Tuh, bisa di situ. Yang pertama, sesuai dengan sila pertama, melambangkan bintang, itu adalah saat beribadah, terus menghormati teman, dan tidak memaksakan satu agama. Kemudian memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan rantai emas atau sila kedua. Dia berteman dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan. Terus kebenaran dan keadilan. Mengakui persamaan derajat dan saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Dia ada sikap yang sesuai dengan sila ketiga atau pohon beringin. Ada mempelajari kesenian dari daerah lain. Ikut dalam kegiatan seperti kejar api dan kampling. Senang dan bangga memakai produk dalam negeri. Dan bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Terus ada yang dilambangkan dengan kepala banteng. Yang pertama bermusyawarah untuk menentukan misalnya ini tempat rekreasi ataupun menentukan yang lainnya. Terus tidak memaksakan pendapat pribadi, jadi nggak boleh egois. Terus mengutamakan kepentingan bersama dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada yang sila kelima,
Di sini berlaku adil, melaksanakan kewajiban, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Oke, ini tugas kalian. Di modul itu, kalian lihat di modul, itu kan ada lembar yang ini. Ini kalian lihat di modul ada lembar yang PPKN itu. Di situ kalian print, terus kalian tulis di situ jawabannya. Sikap yang mencerminkan sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Minimal 3 sikap, ya. Seperti yang Uzara kasih tahu tadi, itu bisa kalian screenshot tadi. Yang kalian sudah screenshot tadi. Ya. Nah, yang itu Mas Vito benar. Ya, yang itu. Minimal 3 sikap yang mencerminkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, maupun sila kelima. Misalnya yang sila pertama, digambar nggak Us? dia Lambangnya gambar nggak Us? Lah Us aku nggak pinter gambar. Gambar banteng aja. itu di modul kan ada, kalian tinggal ngisi saja. Yehehe, mantap. Modul Us tulisnya. Iya, Lah, sini nulisnya di modul. Jadi modulnya yang PPKN itu, yang portofolio itu kalian print, terus kaliannya di modul itu, nanti kalian tinggal fotokan aja. Tuh. Minimal 3. Tidak, misalnya yang sila pertama tadi agama, lain. Terus yang kedua apa? Ketiga apa? Ini loh. Sikapnya yang sesuai seperti ini. Sama ini. Boleh sikap-sikap yang lainnya. Selain ini boleh. Ini yang apa, Mas? Boleh dilihat gak Us itu? Ini bisa dilihat ini. Terus dari sila ke-1 sampai ini Us sampai ya 1, 2, 1, 2. Ini sila ke-1, sila ke-2, sila Kali 3 Us. Itu ya, minimal 3 ya Us. Minimal 3 sikap. Terserah sikapnya apa saja, yang penting dia mencakup sila pertama, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya Mas Vito, mau tanya Pak? Ya Us, kepencet Us. Oh, kepencet. Us kok tombol ini Us, kok tombol ini bisa tombol H Us. Iya, tombol ini toh. Di sini Oh ya, warnanya tombol H. Kenapa kok kalian jadi ini semua? Ya, paham. Ya, sama tugasnya. Paham. Ditanyakan, kenapa Mas Azril? Kalian jangan mainin tombol itu dong. Uzara ingatkan untuk jangan lupa mengirimkan tugasnya, ya. Mengirimkan tugas yang kemarin belum dikirimkan nanti sama tugas hari ini. Jangan lupa untuk mengisi penilaian dan monitoring keagamaan. Tetap akan lagi untuk anak-anak. Jangan
sering tidur malam. Ya, Zara ingatkan, jangan sering-sering tidur malam. Jangan sering-sering tidur malam hanya untuk bermain yang tidak penting. Oke. Banyakin belajarnya. Banyakin belajarnya. Kalau nggak penting nggak usah dikerjakan. Misalnya main HP terlalu lama, ya. Ingat-ingat, jangan terlalu lama untuk main HP, apalagi main game. Sewajarnya saja. Gak bisa main game aku sama Pari. Vakumnya mestinya Sabtu dan Minggu. Harus ada jadwalnya kalian belajar, kalian main HP itu dibatasi. Jadi jangan keterusan. Terlebih lagi, Mas Azril, jangan mainan itu. Terlebih lagi, kalian pasti ada waktu untuk membantu orang tua kalian. Bantulah meskipun hanya menyapu atau menyiram tanaman atau membersihkan kamar kalian. Minimal membersihkan kamar kalian. Jadi bantu orang tua semaksimal mungkin yang kalian bisa. Aku masih belum Kalau bisa tidur sendiri. membersihkan kamar, kalau membersihkan kamar ya udah bersihin kamar aja. Nyapu depan rumah. Terus bisa cuci piring. Tuh. Oke. Dinyalakan dulu kameranya semuanya. Oh, Iya, Mas. enggak. Ini kok kameranya sinyal Mas Witoto ya? Apa yang sinyalnya Zara lagi? Telak lagi. Apa ini? Permen. Apa ini? Nanti kalau ngerjain tugasnya diteliti dulu sebelum dikirim ya. Diteliti dulu jawabannya. Kalau misalnya udah benar-benar betul, baru dikirim ya. Ya. Dalam Nanti hari Kamis ada matematika lagi ya, Iya, insya Allah ada matematika lagi. Ya, tentang kode on nih, jangan-jangan. Tentang apa? Tentang di modul ada itu. Kepala buntung. Dinyalakan kameranya, kita akan berdoa bersama. Kepala buntung. Kepalanya buntung. Kita mulai berdoa ya. Berdoa. Mas itu siap berdoa, tangannya kok di mana-mana. Nah, Tangannya di kepala. Uda'ullahu jama'atan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi ladzina amanu wa amilus shalihat وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon maaf kalau hari ini banyak like-nya ya, jadi kita putus-putus terus hari ini. Jadi ada istirahatnya, Us. Oh iya, ada istirahatnya ya. Titi nak bonus. Semoga besok sinyalnya udah baik lagi, jadi kita lancar belajarnya. Di Ya. rumah saya itu antena tinggi di tetangga, jadi sinyalnya bagus. Pakai antena itu, pakai antena aja. Di rumahnya siapa? Saya dekat. Oh, Udah pakai antena TV aja. Antena TV ya, enggak lah, bukan antena TV, tapi aku nggak tahu antena apa itu. ya mohon maaf ya kalau foto hari ini banyak yang kotak-kotak semuanya, nggak ada gambarnya. Di sini ada wifi ku, Us. Ya di sekolah juga ada wifi, tapi sinyalnya ini mungkin sinyalnya ketabrak angin ya, jadinya hilang. Oke, cara akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana. Assalamualaikum. Ingat ya, jangan main game